tersangka di sekarang. Itu beres menjadi tersangka di mana nih? Ya, kami terhadap kader pasti ya kita turut prihatin dan menyampaikan rasa kita juga kepedulian bahwa kok bisa terjadi seperti ini ya di kader kami. Kemudian kita juga melihat seperti ini, mengingatkan kepada seluruh kader yang menjadi kepala daerah atau juga yang sekarang yang menjadi baik eksekutif maupun legislatif di bawah, diberikan kepercayaan kepemimpinan semua untuk melihat satu gambaran seperti ini menjadi catatan, jangan sampai terjadi lagi. Ya, jangan sampai ada tindakan hal-hal yang bisa mengarah kepada seperti kejadian dialami sahabat kita juga ini. Makanya kita juga menghormati apa yang menjadi sudah keputusan dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Nanti tolong dibuka seterang-terangnya siapa saja, misalkan ini kan jangan sampai karena kader kami misalkan sekarang tidak punya kekuatan apa-apa sehingga bisa terjadi seperti ini. Itu siapa yang di balik itu atau di belakang itu, nanti kan kalau di KPK bisa terbuka pengembangan mengenai misalkan kenapa sih bisa terjadi seperti ini, proses awalnya gitu ya. Kalau dari PKB mungkin akan ada bantuan hukum dari PKB. Ya kita belum bicarakan itu ya, nanti kita belum melihat seperti apa karena kita juga harus minta arahan dulu. Saya juga nanti di pimpinan para ketua umum kita akan bicarakan seperti apa langkah-langkah yang diambil karena kita baru dengar barusan rilis dari KPK. Masuk soal sanksi mungkin Kita ya belum bicara itu, makanya tadi jangankan urusan itu, kita belum bicara masalah tadi bantuan hukum juga harus dibicarakan di rapatan di DPP. Ini dari PKB terkait utang WUS ini kira-kira lebih tepatnya dibayar oleh APBN atau dibayar sama Danantar itu sih? Ya, dari PKB sendiri. Kalau kita lihat kan Pak Presiden sudah menyampaikan bahwa tidak akan tinggal diam ya memikirkan tentang WUS ini karena investasi yang sudah besar. Kita lihat aja pemerintah ngambil keputusan seperti apa. Kita PKB belum punya pandangan, nanti komisi terkait saya akan tanya yang membahas ini ya. Berarti kalau PKB menyerahkan kepada pemerintah. Belum, nanti PKB saya tanya komisi terkait membahasnya karena pemerintah kan belum bawa ke DPR juga. Iya betul. Ya. Ini kan ada rencana juga untuk perpanjangan sampai ke Banyuwangi ya. Belum saya terima juga. Kalau sudah masuk ke DPR saya baru bisa jawab. Ya. Soal tadi kan soal yang Gubernur Riau itu apakah sudah ada komunikasi ada PKB sekarang kepada beliau atau kuasa hukumnya gitu? Saya belum tahu dia udah nunjuk kuasa hukum atau belum. Makanya nanti kita akan sikapi setelah ini, kan baru tadi juga rilisnya ketika saya pimpin rapat situ ya. Soal utang WUS kan, tapi kan tadi secara etis kan Pak Prabowo bilang ingin membayar hutangnya. Cuman secara etis ini kan nggak cuma perkara dibayar hutangnya aja gitu kan, ada persoalan hukum. Mungkin dari DPR ada dorongan agar tetap diusut gitu kan? Ya kalau permasalahan hukumnya pasti beda ya. Udah tahu semua kan, udah bicara urusan bisnisnya, urusan hukum pasti nanti akan berjalan. DPR juga kan melihat, pasti teman-teman DPR kalau ada permasalahan hukum nanti akan bertanyakan kepada para penegak hukum. Kemudian hari ini MKD salah satunya menyidangkan pemotongan dana reses jadi 22 titik. Sebelumnya itu berapa titik? Yang mana? Dana reses naik kan, karena banyak titik yang ditambah. Terus akhirnya kan dipotong karena tinggal 22 titik. Nah sebelumnya itu ada berapa titik gitu loh? Sebelum hari ini dipotong, sebelum hari ini dikasih tahu kalau dipotong tinggal 22 titik, sebelumnya itu ada berapa titik sebenarnya pas selama reses itu? Kalau saya update-nya kan 26 titik ya itu ya. Terakhir itu 26 titik. Kan kita bikin laporan juga biasa ke fraksi 26 titik. Oke, itu periode 2000 tahun ini. Periode tahun ini. Titik itu berarti provinsi atau bagaimana, Kang? Bukan. Titik itu misalkan kita ngumpul berapa orang nih. Kalau biasa satu titiknya 100 orang, kalau 500 orang ya bisa bukan satu titik. Bisa aja untuk efisien dalam waktu kita ngumpul 300 orang, 400 orang. Berarti kan biaya yang dikeluarkan itu
kita juga nggak paham ya, hitung-hitungannya itu kan di sekjen sebagai kesekjenan yang memahami tentang nomenklatur atau juga hitung-hitungan indeks itu. Tapi kalau nominal tunjangan resesnya berarti masih 702 juta. Kalau dikurangi ya konsekuensinya pasti berkurang dong. Sudah ada pembicaraan berapa nominal? Nanti pasti. Kan saya baru dengar juga tadi MKD. MKD minta keterangan juga dari siapa? Saya belum tanya nanti. Dari siapa keterangannya MKD? Langsung memutuskan hari ini. Pasti ada yang ngadu atau apa, kita tanya nanti. Titik itu sebenarnya maksud titik itu tempat atau apa sih Pak sebenarnya? Bukan tempat. Orang. Ya. Maksudnya orang atau gimana? Jadi 22 titik. Volume kamu reses habis berapa, misalkan 1 titik gitu kan. Kan ada indeksnya. Jadi habisin berapa. Kalau misalkan sekarang dalam 1 titik itu bisa habis 2-3 untuk titik, kan bisa aja. Kayak tadi saya bilang, untuk 1 titik itu 100 orang misalkan ya. Kalau ketemu dengan 300 orang, apa cukup biaya seperti itu? Nah itu kan makanya indeks hitungannya kita juga nggak paham. Berarti saya kalau misalkan reses nih ketemu 300 orang, ya biaya reses itu untuk transportnya, untuk makannya, snacknya, biaya gedungnya, sama kalau ada bingkisan, misalkan sembako atau apa, dari sana anggarannya. Tapi pengurangan titik ini berpengaruh nggak sih sama kerja-kerja reses anggota misalnya kayak gitu kan? Ya tinggal menyesuaikan aja. Tinggal menyesuaikan. Kok pengaruh-pengaruh.